Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini dalam halaqah fikih kebangsaan yang diselenggarakan PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, seorang ketua Rois Syuriah PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, membuat pernyataan yang mengejutkan. Beliau menyatakan bahwa para peneliti nasab yang mempertanyakan nasab-nasab para habaib Ba'alawi adalah kelompok penebar fitnah. Fitnah terhadap Imam Ubaidillah yang menjadikan sang Imam Ba'alawi tersebut menjadi bulan-bulanan bulian di seluruh Indonesia saat ini. Sang Kiai menambahkan bahwa tanpa habaib Ba'alawi tersebut, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah ini. Wis enak-enak tenang-tenang dimunculkan Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Ubaidillah adalah fiktif, padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Ya. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu ya. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Karuan saja pernyataan ini mengundang kritikan tajam dari para peneliti nasab yang menjadi sasaran kemarahan Kiai Miftahul Akhyar. Salah satu yang bersuara lantang, mengkritik dan mengkoreksi adalah Kiai Nur Ihya Salafi, sesama ulama asal Surabaya. Kiai Nur Ihya meluruskan term atau istilah fitnah yang dilontarkan Kiai Miftahul Akhyar tersebut. Menurut beliau, fitnah itu adalah menuduh tanpa bukti dan data. Namun, apa yang ditemukan dalam penelitian bukan isapan jempol. Itu dibuktikan dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperdebatkan. Fitnah terhadap Imam Ubaidillah yang dikatakan tokoh fiktif atau bukan tokoh sejarah dapat dibuktikan dengan penelitian terhadap buku-buku sejarah yang ada. Kiai Nur Ihya menjelaskan dalam kitab Tabaqatul Fuqaha Yaman, yaitu kitab tertua tentang sejarah Yaman, tidak ditemukan adanya keterangan tentang Imam Ubaidillah dan keturunannya. Padahal kitab itu mencatat tokoh-tokoh penting di Yaman selama masa-masa Imam Ahmad Al-Abah dan anak cucunya. Tokoh-tokoh yang lain tercatat dengan baik, sedangkan tokoh Ubaidillah dan keturunannya sama sekali tidak ditemukan atau tidak tercatat. Dengan ketiadaan data ini bisa dipastikan bahwa tokoh Ubaidillah ini tidak pernah ada. Begitu juga dengan pengakuan bahwa Imam Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isa pun tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena seluruh kitab-kitab yang mencatat tentang tokoh-tokoh dan keturunan Ahmad bin Isa, tak satu pun menyatakan Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah. Padahal kitab-kitab lain di masa itu banyak ditulis orang dan mencatat tokoh-tokoh yang hidup di masa itu dan setelahnya. Dengan dua kenyataan yang ada dalam buku-buku sejarah dan manuskrip tersebut, pihak peneliti nasab menyimpulkan bahwa pengakuan-pengakuan Ba'alawi tidak dapat dibuktikan. Selama ini kita ini dianggap sebagai tukang fitnah, menfitnah
fiktifnya Ubaidillah. Ini perlu kita luruskan. Kalau tidak ada data fakta, itu namanya fitnah. Syuhrah wal istifadhahnya itu abad 9 akhir, 10, 11, 12, sampai 14 dan 15 sekarang ini. Saya bahkan sudah menyiapkan kitab Tobaqot paling tua. Lebih tua daripada As-Suluk fi Tobaqotil Ulama wal Muluk. Ini kitabnya. Ini karya Ibnu Samurah. Abad 6 Hijriah. Pernah hidup semasa dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang mengarang Tafsir Mafatihil Ghaib. Ibnu Samurah. Sudah saya khatamkan plus installkan dalam memori otak dan hati saya. Di dalamnya ini tidak sedikit pun merekam nama-nama dari keturunan Imam Ahmad Al-Abbah, Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Basri, Imam Jadid. Dan bahkan sampai ke cucunya. Nggak ada di sini. Padahal ini merekam semua tokoh, generasi ke generasi, ulama, ahli riwayat hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, ustadz, syekh, dan lain sebagainya direkam semua di sini. Tidak hanya di Aden, tidak hanya di Son'a, tapi juga di Hadramaut, juga di Dhofar, juga di Mirbat, semua direkam di sini. Tapi tidak ada satupun Ibnu Samurah menukil, mencatatnya, dikutip, dimaktub di kitab Tobaqotul Fuqaha'il Yaman. Namun, hasil penelitian para peneliti nasab ini bukannya dibantah dengan penelitian serupa atau argumen yang lebih kuat oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, tetapi direspon dengan satu kata, fitnah. Ini fitnahan yang mengacaukan ketenangan, ujarnya. Inilah kualitas kiai besar, kiai sepuh yang memperhatinkan, yang tidak mendasarkan pernyataan pada argumen yang sahih dan valid, berdasarkan telaah kitab-kitab, namun hanya berdasarkan prasangka, dugaan, dan emosi belaka. Apakah ini akibat dari doktrin para habaib yang selama ini ditanamkan kepada beliau? Bisa jadi, karena Kiai Miftahul Akhyar memang sangat dekat dengan para habaib Ba'alawi. Dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, Habib terpengaruh dan dielu-elukan Ba'alawi dari Yaman tersebut, yaitu Habib Umar bin Hafiz, menyempatkan berkunjung ke pondok pesantren milik beliau, yaitu Miftahus Sunnah. Beliau menyambut Habib Umar bin Hafiz dengan sukacita, mencium tangannya dan memuliakannya sedemikian rupa. Perlakuan istimewa ini tentu saja menyiratkan adanya kecintaan Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sangat kuat terhadap habaib Ba'alawi dan menafikan segala keraguan tentang putusnya nasab habaib Ba'alawi kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginya, habaib Ba'alawi ini adalah 100% asli keturunan Nabi tanpa keraguan sedikit pun dan tanpa harus diteliti kembali. Metode pengisbatan yang dipakainya rupanya adalah husnudzon dan suhra wal istifadoh, atau cukup dengan berbaik sangka saja atau percaya begitu saja dan mendasarkan pada fakta bahwa sudah banyak dikatakan orang tentang ketersambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Tentu saja pengisbatan seperti ini tidak bisa diterima di zaman sekarang karena data-data baik pustaka maupun kedokteran, yaitu tes DNA, sudah sangat gamblang menyatakan bahwa habaib Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena sudah diliputi rasa cinta yang mendalam, yang terjadi adalah rasa benci kepada mereka yang mengotak-atik nasab Ba'alawi. Rasa benci itu diungkapkan lewat tuduhan-tuduhan fitnah kepada orang-orang yang meneliti atau mempertanyakan keabsahan tersambungnya nasab habaib Ba'alawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu saja menjadi keprihatinan bersama. Di tengah banyaknya kajian dan data, masih ada orang-orang yang menutup diri dari kebenaran dan hanya mendasarkan pada asumsi, dugaan, dan emosi semata. Demikian Bibit TV
mengabarkan.